Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengevaluasi dan menganalisa makna iman kepada qada dan qadar. Kemudian ada pengertian dari qada dan qadar. Para ulama berbeda pandangan dalam memberikan arti kata qada dan qadar. Sebagian ulama mengartikan sama dan sebagian ulama lain memberikan arti yang berbeda-beda. Pandangan yang membedakan antara qada dan qadar mendefinisikan qadar dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang, sedangkan qada adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan atau adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Sebagian ulama yang lain justru menerapkan definisi di atas secara terbalik, yakni definisi qada dan qadar ditukar. Pendapat yang menyamakan qada dan qadar memberikan definisi aturan baku yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap alam ini. Undang-undang yang bersifat umum dan hukum-hukum yang mengikat sebab dan akibat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan, atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah berarti ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Menurut Yasin, iman kepada qada dan qadar adalah mengimani adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim dan mengimani adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku serta kekuasaannya yang menyeluruh. Setiap manusia wajib mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang baik ataupun yang buruk. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya adalah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasannya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala." Quran surat Al-Hajj juz ke-22 ayat ke-70. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tiada pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Hadid juz ke-57 ayat 22. Iman kepada qada dan qadar meliputi 4 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim, tidak berpemulaan dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Yang kedua, iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa taala telah tertulis di Lauh Mahfuz. Ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dan kekuasaannya bersifat menyeluruh. Yang keempat, iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah adalah sang pencipta. Qada dan qadar biasa disebut dengan satu kata, yaitu takdir. Bagi manusia dan makhluk lain, ada pandangan takdir baik dan buruk. Tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, semua takdir itu baik, karena keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya, catatannya dan penciptaannya, semua itu adalah kebijaksanaan, keadilan, kasih sayang, dan kebaikan. Keburukan bukanlah sifat Allah Subhanahu wa taala dan bukan pula pekerjaannya. Sekian presentasi saya tentang mengevaluasi makna beriman kepada qada dan qadar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.